Judul Suratul Fatihah dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah bermula ini surah Al-Fatihah. Nama surahnya adalah surah Al-Fatihah. Suratul Fatihah bermula ini surah Al-Fatihah. Makiyatun, Makiyatun diturunkan di kota Mekah. Makiyatun diturunkannya di kota Mekah. Sab'u ayatin. Suratul Fatihah bermula ini surah Al-Fatihah. Makiyatun diturunkannya di kota Mekah. Sab'u ayatin, terdapat 7 pirang-pirang ayat. Sab'u ayatin, terdapat 7 pirang-pirang ayat. Bil bismillati, beserta Bismillahirrahmanirrahim. Bil bismillati, beserta Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Bil bismillati, beserta Bismillahirrahmanirrahim. Di 7 ayat itu. Ini namanya surah Al-Fatihah. Di mana diturunkannya surah Al-Fatihah itu? Di kota Mekah. Kota Mekah itu kotanya, kota apanya Rasulullah? Tempat kelahirannya Rasulullah. 7 ayat itu pakai bismillah apa tidak? Pakai. Jadi 7 ayat surah Al-Fatihah itu beserta Bismillahirrahmanirrahim. Apa jasa sholat? Baca Fatihah mulai bismillah. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat, kalimat Bismillahirrahmanirrahim tetap. Kalau bismillahnya ditinggalkan berarti dalam ayat. Bertanggung jawab, kemana sadar lagi? Karena semua sepakat yang namanya surah Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat. Pertanyaannya, yang so ikut-ikutan baca Fatihah tanpa pakai bismillah, tanggung jawab di mana ayat ke-7? Kalau nggak bisa jawab ayat yang ke-7-nya, awas dosa. Jadi hilang 1 ayat. Jadi menghilangkan ayat. Sepakat madhab kita, madhab Imam Syafi'i, bahwa surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat beserta Bismillahirrahmanirrahim, bukan tanpa bismillah. Makanya kalau kita sholat, jika ada orang yang sholat ngimamin terus baca Fatihah, bismillahnya enggak dikencangin langsung tiba-tiba alhamdulillah, ngakunya mati Imam Syafi'i. Harus ditekan dulu di mana ayat ke-7. Dibaca pelan. Bismillah dibaca pelan, sedangkan alhamdulillah yang dibaca kencang, berarti mengisyaratkan dia tidak mengakui bahwa bismillah di ayat termasuk surah Fatihah. Kalau memang Bismillahirrahmanirrahim termasuk surah Al-Fatihah, kenapa harus dipelankan baca bismillahnya? Nah, berbeda kalau Maghrib Maliki masih lah. Oh, di Mekah. Di mana ayat ke-7-nya? Satu jalan menjawab. In kanat
Jika terbukti itu bismillah, ingkana jika ada itu bismillah, minha dimasukkan ke dalam surah Al-Fatihah. Oh, ikutin dulu Andi, baru ini kan. Belajar. Dinimak. Ingkana jika ada itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ayat bismillahirrahmanirrahim. Minha termasuk surah Al-Fatihah. Ini sebenarnya sih di Sakinah juga dibahas di awalnya waktu membahas bismillah. Minha termasuk Al-Fatihah. Jadi kita surat Al-Fatihah dimasukkan. Surat Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat itu. Jika bismillah dimasukkan ke dalam surat Al-Fatihah, jadi ayat yang ke-7-nya adalah ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim satu ayat. Ingkana wasabi'atu dan bermula ayat ke-7 Suratul Fatihah bermula ini surah Al-Fatihah makiyatun diturunkan di kota Mekah 1 ayatin itu ada 7 pirang-pirang ayat. Bil bismillati dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingkana jika ada itu bismillahirrahmanirrahim, minha termasuk surah Al-Fatihah. Wasabi'atu dan bermula ayat yang ke-7-nya. Wasabi'atu dan bermula ayat yang ke-7-nya. Siratal ladzina wasabi'atu dan bermula ayat yang ke-7-nya. Siratal ladzina itu adalah ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina yaitu ayat siratal ladzina ila akhiriha hingga akhir itu ayat. Berarti sampai waladdallin. Ayat yang ke-7-nya adalah siratal ladzina. Surat Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillah. Ayat keduanya? Ayat ketiga? Ayat keempat? Ayat keenam? Nah, yang dimaksud dengan wasabi'atu bermula ayat ketiganya yang mana? Siratal ladzina ila akhiriha, berarti bunyinya siratal ayat siratal itu yang dimaksud siratal ladzina ila akhiriha. Siratal ladzina yaitu ayat siratal ladzina ila akhiriha sampai akhirnya. Apa akhirnya? Waladdallin. Ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ke-7-nya itu. Dan sepakat madzhab Imam Syafi'i, bagi kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, bahwa surah Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah bismillah. Jadi jika ada ngaku madzhab Imam Syafi'i tapi baca Fatihah, bismillahnya kagak dibaca. Imamin sholat langsung Allahu Akbar, terus baca doa kita.
baca bismillah. Beres kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gak bisa. Silakan kalau madzhab ngakunya madzhab Imam Maliki silakan. Yang jadi pertanyaan, ngakunya madzhab Imam Syafi'i, korban nonton YouTube tanpa belajar ilmu tafsirnya, soal ikut-ikutan. Banyak begitu. Dibahas kan kita tafsir. Mana ayat kalau bismillahirrahmanirrahim gak dipakai, di mana ayat ketujuhnya? Tidak dijawab di sini. Nanti depan tuh. Kalau pakai bismillah, mana ayat ketujuhnya? Pertanyaannya kalau kita baca surah Al-Fatihah, bismillahnya nggak dikencengin, tapi giliran alhamdulillah dikencengin sampai akhir ayat. Berarti 6 ayat dong. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana ketujuh? Kalau bismillahnya dikencengin. Hati-hati makanya. Jangan salah ke Mekah. Lihat dulu di Makkah iya, tapi mazhab fikihnya itu ikut Imam Malik. Di kita Imam Syafi'i. Di sini yang disebut banyak khilafiyah dalam furu'iyah itu bicara syariat, bicara fikih mah harus jelas mazhabnya kemana. Itu perbedaannya. Jangan asal nonton YouTube juga bertujuan. Baca Al-Quran bukan nomor 1 suara, nomor 1 mah ngerti makhraj dan hukum itu nomor utama. Lebih wajib hukumnya ngerti makhraj dan huruf sama hukum tajwid dibanding suara. Garis bawah itu. Suara nomor 100 gitu. Kalau dikasih suara bagus, kalau enggak jangan maksain. Jadi fokus. Dan salah bagi orang yang menertawakan bacaannya, bacaan Al-Quran yang suaranya jelek. Jelek-jelek juga itu mulutnya mulia. Kenapa itu mulut mau mengucapkan kalam suci Allah? Itu. Kalau kamu berani menertawakan yang bacaannya jelek, berarti sama saja menertawakan kalam. Jadi ada yang jadi bikin geli itu apa? Udah tahu jiwa suara seninya nggak dikasih, nggak punya bakat suara seni, maksain. Nah itu yang bikin geli itu. Harusnya paham diri, sadar diri gitu. Iya suara gue tuh, udah yang datar aja biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun gak enak nada yang penting apa suara. Harusnya berhenti tapi nadanya nada mau lanjut gitu. Ditungguin kok nggak berhenti. Itu diantara orang-orang yang memang jiwa sininya kurang. Fokus maka makhraj huruf dan hukum-hukum lebih utama. Dan kamu yang tidak menguasai suara bagus, nggak ada bakat suara bagus, jangan minder cuma gara-gara suara kamu nggak atau minim suara seninya, jiwa seninya. Biasa. Ya kasihan itu kalau suara bagus jadi hukumnya wajib, jadi nggak sah terus bacaan kita. Tahun-tahun ngaji Quran. Di sini itu gocekan orang-orang awam. Lanjut lagi. Jadi kalau 7 ayat pertama bismillah dan ayat terakhir adalah dimulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhirnya sampai akhir ayat siratal ladzina yaitu waladdallin. Wa illam takun dan jika tidak ada minha wa illam takun dan jika tidak ada itu bismillahirrahmanirrahim, maksud tidak ada itu jika tidak dipakai. Kalau nggak dipakai, wa illam takun dan jika tidak ada itu bismillahirrahmanirrahim, minha termasuk surah Al-Fatihah, minha termasuk surah Al-Fatihah.
As-sabi'atu, maka bermula ayat yang ketujuhnya. Ghairil maghdubi, dimulai dari lafaz ghairil maghdubi. Wa illam takun, dan jika tidak ada itu bismillahirrahmanirrahim, minha, termasuk surah Al-Fatihah. Fasabi'atu, maka bermula ayat yang ketujuhnya dari Al-Fatihah yang enggak pakai bismillah. Ghairil maghdubi, yaitu dimulai dari lafaz ghairil maghdubi. Ayat ketujuhnya dimulai dari ghairil maghdubi ila akhiriha, hingga akhir itu ayat sampai waladhdallin. Maksudnya apa? Nah, ini perbedaan. Tadi kan ternyata kalau kita mau baca Fatihah, bismillahnya nggak dipakai, tetap surat Al-Fatihah harus 7 ayat. Pertanyaannya, ya silahkanlah. Al-Fatihah mau pakai bismillah, nggak pakai bismillah. Yang pentingnya gini, kamu tahu nggak kalau bismillah nggak dipakai, di mana ayat ke-6 dan ke-7-nya? Kalau belum bisa jawab begitu, jangan sok-sokan ikut-ikutan seperti yang ada di YouTube. Itu maksudnya. Kan barang sekarang rata-rata arahnya ke situ. Kalau memang di pengajian itu yang nggak dijelasin di mana ayat ke-6-nya, di mana ayat ke-7-nya, jangan sok ikut-ikutan. Karena belajar ilmu agama itu jelas ada gurunya. Masa iya Rasulullah untuk mengupas isi Al-Quran dibimbing dengan malaikat Jibril alaihissalam? Nah, kita pengen paham Al-Quran tanpa bantuan guru, tanpa ada bimbingan arahan dari seorang alim. Rasul aja yang membawa yang dikasih kepercayaan oleh Allah untuk mengajarkan kitab suci Al-Quran melalui bimbingannya siapa? Jibril alaihissalam. Masa ya kita yang pendalami Al-Quran tak perlu guru? Itu namanya punah lewatin pala, hal yang mustahil. Makanya hasilnya ngacok kemana-mana. Kayak apa? Sekarang kan banyak ngaji tafsir, pasti bukan terjemahannya, bohong. Tafsir banyak, aku ngaji tafsir tapi nggak dipakai